Anggur merupakan buah yang sampai saat sekarang masih banyak penggemarnya. Selain cita rasanya yang manis, juga bentuk dan ukurannya sangat menarik. Selain itu, harga di pasaran pun buah anggur ini masih sangat stabil. Tentunya layak untuk kita budidayakan dan menjadi bagian dari investasi masa depan. Dari beberapa referensi yang ada, bahwa buah anggur banyak jenisnya, dan salah satu jenis buah anggur yang layak untuk kita budidayakan adalah jenis anggur ninel. Apa itu anggur ninel dan apa keunggulannya, kemudian bagaimana cara budidayanya? Mari kita simak video ini. Sebagaimana dilansir dari Dinas Pertanian, bahwasannya anggur ninel termasuk jenis anggur impor dari Ukraina. Dan beberapa keunggulan dari anggur jenis ini adalah yang pertama, tampilannya menarik, warnanya merah menawan, kulit buahnya tipis, dagingnya tebal, dan kandungan airnya yang cukup. Kemudian anggur ninel juga tergolong ukurannya lumayan besar, kurang lebih sekitar 20 gram per buahnya, sehingga dalam 1 on sekitar 5 buah. Tentu cita rasanya manis dan sedikit asamnya. Kemudian memiliki kadar gula sekitar 20%. Dompolan buahnya bisa mencapai 3 kg. Dan tentunya ini menjadi bagian dari menariknya anggur ninel ini. Dan keunggulan lainnya adalah bahwa anggur ninel ini tahan hama dan mudah sekali beradaptasi dengan lingkungan, termasuk di Indonesia ini. Anggur ninel juga mudah sekali berbuah, artinya dia genjah, dan masa panennya sekitar di usia 1-2 tahun. Selain mudah berbuah, dia juga bisa berbuah sepanjang tahun, bahkan dalam setahun bisa sampai 3-4 kali panen. Karena mudah berbuah, maka ini menjadi rujukan utama bagi petani yang ingin membudidayakan anggur jenis ninel ini. Selain itu, bagi petani yang punya lahan sempit, bisa dijadikan sebagai tabu lampot atau tanaman buah dalam pot, karena anggur ini ternyata bisa berbuah meskipun hanya di dalam pot. Dan yang terakhir, tentunya buah anggur ini bermanfaat untuk kesehatan karena mengandung senyawa metabolik dan antioksidan yang sangat baik dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Itulah beberapa keunggulan anggur jenis ninel yang dilansir dari Dinas Pertanian. Dan selanjutnya kita simak slide video untuk cara budidaya anggur dengan cara grafting atau sambung. Dalam grafting anggur atau sambung anggur, yang pertama kita siapkan adalah batang bawah. Kita menyiapkan batang bawah yang sehat tentunya, untuk kita jadikan sebagai sambungan. Ini kita siapkan 3 batang bawah sebagai contoh cara sambung yang berbeda. Selanjutnya, selain batang bawah, kita juga menyiapkan batang atas atau entres yang diambil dari tanaman buah ninel yang sudah pernah berbuah atau rajin berbuah. Alat yang kita siapkan adalah pisau, kemudian plastik untuk pembungkus maupun untuk pengait. Kita menggunakan plastik PE. Dan tali untuk pembungkus plastiknya. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita menyiapkan entres
entres yang kita siapkan yang sehat tentunya. Kemudian kita pilih area bagian entres yang sudah bertunas, kita buang satu persatu daun yang ada. Setelah daun terbuang, kemudian kita siapkan batang bawahnya, kita potong tepat di atas mata tunas, lalu kita buat sayatan tepat di tengah ya, sekitar 1-2 cm. Kemudian entres kita buat sayatan seperti huruf V yang lancip dan lurus, lalu kita tancapkan ke area batang bawah yang sudah disayat tadi. Diusahakan tepat presisi seperti ini, lalu kemudian kita tali dengan plastik PE yang sudah kita siapkan tadi. Dalam pembungkusan seperti ini jangan terlalu erat maupun longgar, asal menempel begitu. Ya, setelah ditali simpul, kita lakukan pembungkusan dengan menggunakan plastik PE, menggunakan plastik es lilin, tidak perlu ditali. Kemudian ditaruh di tempat yang sejuk. Kemudian selanjutnya sambungan yang hampir mirip seperti langkah yang pertama, akan tetapi nanti agak sedikit berbeda. Kita buang dulu daun-daunnya. Setelah itu entres kita bungkus menggunakan plastik PE. Kita bungkus penuh semuanya. Hal yang perlu diperhatikan adalah area tunas itu cukup ditutup sekali lapis saja, agar nanti tunas yang tumbuh itu lebih mudah. Kita bungkus sampai mendekati area sambungan. Ya, seperti ini. Semua tertutup, mata tunas juga tertutup. Kemudian batang bawah kita potong tepat di atas mata tunas. Batang atas kita sayat membentuk huruf V. Kemudian batang bawah seperti cara sebelumnya disayat tepat di tengah, kira-kira sekitar kurang lebih 1 cm. Kemudian entres kita sisipkan ke batang bawah, lalu kita tali. Caranya hampir mirip sebelumnya, namun ini agak sedikit berbeda karena nanti sambungan tidak disungkup karena entresnya sudah dibungkus dengan plastik sehingga tidak perlu dibungkus lagi ya. Dan ini sudah jadi seperti ini. Ini nanti tidak perlu ditempatkan yang sejuk, tidak mengapa, sudah terkena sinar matahari tapi tidak full ya. Kemudian kita lanjut ke sambungan yang ketiga, masih menggunakan entres yang sama, yakni dari anggur ninel. Kali ini kita akan menyambung dengan metode sambung pucuk. Beberapa daun kita lepas, kita tinggalkan paling tidak 3 daun atas, lalu kemudian batang bawah kita belah seperti biasa, cara yang hampir sama. Kemudian batang atas atau entres kita buat sayatan lancip membentuk huruf V. Sekali lagi ini adalah
sambung pucuk ya. Yang disambung adalah bagian entres atas, bagian pucuk. Seperti ini paling tidak, ini belum ditali ya. Hal yang sangat menarik di sini adalah cara menalinya sangat sederhana. Coba kita lihat. Cukup ditali seperti ini pelan-pelan. Ini kita buat video pelan-pelan ya, agar siapapun bisa memahami, termasuk yang masih belajar. Tinggal ditarik seperti itu dan sudah selesai. Cara yang sangat mudah sekali. Lalu hal terakhir yakni disungkup dengan plastik menyesuaikan lebar daun yang tersisa, kemudian ditali dan sudah selesai. Inilah 3 grafting atau sambungan anggur untuk entresnya dari jenis anggur ninel. Yang pertama disungkup tanpa ditali, kemudian entresnya dililit atau dibungkus, kemudian yang ketiga menggunakan entres pucuk. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Ada kurangnya kami mohon maaf dan mohon saran dan kritiknya untuk kebaikan channel ini. Terima kasih.